Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik pelajar SMP, ketemu lagi ya kita di Niza Channel. Kali ini kita akan membahas materi matematika SMP. Materi ini ada beberapa bagian. Jadi supaya kalian dapat memahami materi secara utuh, jangan lupa ya untuk mempelajari video-video yang lainnya. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video-video baru, kalian bisa langsung tahu. Makasih juga ya buat yang udah subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, pada video kita kali ini, kita akan membahas contoh soal mengenai materi aljabar ya. Nah, ini merupakan bagian pertamanya. Nanti kita akan punya video bagian keduanya. Ini ada 5 soal yang akan kita bahas. Nah, kalian siapkan alat tulis kalian ya, dan buku catatan kalian. Nah, ini soal yang pertama adik-adik. Soal yang pertama, bentuk sederhana dari 3x tambah 5y dikurang 4z dikurang 2y tambah 7y tambah 9z. Nah, ini merupakan materi penjumlahan dan pengurangan aljabar ya. Ini panjang aja soalnya, tapi sebenarnya sederhana. Kita lihat, kita punya 3 variabel nih sebenarnya, x, y, dan z. Ini pun sama x, y, dan z. Nah, dalam penjumlahan dan pengurangan aljabar, kita cukup menjumlahkan atau mengurangi koefisien dari yang bervariabel sama. Nah, di sini kan kita punya x, y, sama z ya. Yang belakang juga sama nih, x, y, dan z. Kita akan gabung nih. Tahap pertama kita gabung, dekatkan dulu ya. Jadi 3x dekatkan dengan negatif 2x. Kemudian 5y dekatkan dengan plus 7y. Dan negatif 4z dekatkan dengan plus 9z. Nah, di sini dia. Ini dia. 3x dikurang 2x ditambah 5y tambah 7y dikurang 4z tambah 9z. Nah, ini udah deketan nih. X dengan x, y dengan y, z dengan z. Nah, setelah kita dekatkan, maka kita tinggal mengurangkan dan menjumlahkan koefisien dari yang bervariabel sama. Jadi kita lihat di sini 3x dengan negatif 2x, 3 dikurang 2 x nanti hasilnya. Berapa 3 dikurang 2? 1 ya. Jadi 1x hanya tulis x-nya saja. Satunya tidak perlu ditulis. Ingat adik-adik ya. Jadi kalau 1 itu kita nggak perlu tulis. Tapi pas saat menghitung kita tahu bahwa ada angka 1 sebenarnya di depan variabel itu. Kemudian yang y-nya berarti 5y tambah 7y, berarti 5 tambah 7 ya. 12y, nanti 12y. Terus yang z-nya berarti negatif 4 tambah 9. Berapa tuh adik-adik? Negatif 4 tambah 9 berarti plus 5y ya, plus 5z ya. Berarti tambah 5z. Maka hasilnya adalah x tambah 12y tambah 5z. Ngerti ya? Ini soal yang pertama, dia nggak ada kurung, tinggal kita dekatkan yang bervariabel sama, kemudian tambahkan atau kurangkan koefisiennya. Soal yang kedua. Nah, soal kedua, dia berupa soal cerita. Pengurangan 4A tambah 5B tambah 6C dari negatif 2A tambah 3B min 9C. Kita punya kata dari. Dari ini ada artinya adik-adik ya. Jadi dari itu berarti, ingat, misalkan pengurangan A dari B berarti kurangi yang belakang diambil yang depan. Berarti kalau nih pengurangan A dari B berarti B diambil A. Berarti belakang dulu baru depan. Jadi soal kita, pengurangan 4A tambah 5B tambah 6C dari negatif 2A tambah 3B dikurang 9C berarti negatif 2A tambah 3B kurang 9C yang belakang dulu nih, yang belakangnya dikurangi keseluruhan yang depan. 4A tambah 5B tambah 6C. Oke ya. Nah, kemudian negatif di depan kurung, maka negatifnya buat semuanya. Berarti 4A jadi negatif 4A, 5B jadi negatif 5B, ini juga negatif 6C. Oke ya. Nah, kita buka kurungnya sekarang. Kalau yang depan sih buka aja kurungnya nih. Nggak ada dirubah ya. Jadi negatif 2A tambah 3B dikurang 9C. Nah, belakangnya yang tadi. Negatifnya buat semua. Berarti negatif 4A, negatif 5B, negatif 6C. Nah, setelah udah nggak ada kurung, kumpulkan yang bervariabel sama. Kita punya 3 variabel juga. Variabelnya A, B, C. Dekatkan yang A dengan A, B dengan B, C dengan C. Berarti negatif 2 dengan
negatif 4. Ya, A ya. Yang B-nya plus 3 dengan negatif 5. Terus yang C-nya negatif 9 dengan negatif 6C. Nah, berarti A dengan A negatif 2 dikurangin 4, negatif 6A. Yang B-nya 3 dikurang 5, negatif 2 ya, negatif 2B. Dan yang C-nya berarti negatif 9 dikurang negatif 6, berarti negatif 15C. Jawabannya yang min 6A, min 2B, min 15C. Nah, yang D nih adik-adik jawabannya ya, yang nomor 2. Oke, ngerti ya? Jadi kalau misalkan soal kita pengurangan A dari B, berarti belakang dulu, B dikurang A. Kalau pengurangan A oleh B, kalau oleh berarti nggak berubah ya, A oleh B berarti A dikurang B. Nah, soal yang nomor 3 udah masuk perkalian nih adik-adik ya. Nah, ini bentuk sederhana dari dalam kurung 3x tambah 5 dikali 2x dikurang 10 adalah pilihannya. Nah, ini berarti kita akan kerjakan 3x ini kalikan dengan bagian belakang, kemudian 5 ini kalikan dengan bagian belakang. Kalau kalian pakai cara yang pelangi juga boleh nih. Ada juga ya yang 3x kalikan 2x, 3x kalikan dengan negatif 10, terus 5 dikali dengan 2x, 5 dikalikan dengan negatif 10. Ini bentuknya ya. Jadi kita kalikan depan dulu nih, 3x dengan 2x dikurang 10, baru yang belakang 5 dengan 2x dikurang 10. Kita kalikan 3x dikali 2x, 3 kali 2-nya 6, x jadi pangkat 2 ya. Kenapa pangkat 2? Karena pangkat 1 dengan pangkat 1, x kali x berarti x pangkat 2. Kemudian yang belakangnya 3x dikali negatif 10 berarti negatif 30 ya. X tetap 1 ya, hanya dari 3x ini aja. Udah beres nih yang bagian depan. Belakang sekarang 5 dikali 2x berarti 10x. Oke? 5 dikali min 10 berarti min 50. Nah, di sini yang sama variabelnya hanya yang bagian tengah ya adik-adik ya. Min 30x dengan 10x ya. Berarti 6x pangkat 2 tetap 6x pangkat 2 dikurang, nah negatif 30 ditambah 10, negatif 20 ya. Berarti negatif 20x dikurang 50. Jadi jawabannya yang 6x pangkat 2 negatif 20 x dikurang 50, yang B adik-adik ya jawabannya. Nah, soal nomor 4, Soal nomor 4 ini yang bentuk kuadrat dari bentuk aljabar. Berarti soal ini kan 5p tambah 2q kuadrat. Ini kita ingat rumus kita ya. A ditambah b kuadrat berarti depan dulu nih pangkat 2. A kuadrat ditambah, kalau tambah juga di sininya, kalau kurang juga di tengahnya ini. Jadi pengaruhnya yang tengahnya aja. Yang tengah berarti kalikan semua angka yang ada. 2 kali A kali B berarti 2AB. Baru pangkat 2 kan yang belakang, B pangkat 2. Jadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, soal kita itu adalah 5P ditambah 2Q kuadrat. Berarti yang jadi A siapa? 5P yang bagian depan. Hanya 5P di semuanya. Terus yang jadi B-nya siapa? 2Q yang belakang. Jadi A-nya adalah 5P dan B-nya adalah 2Q. Nah, kita kerjakan nih rumusnya apa tadi? A kuadrat, depan dulu yang pangkat 2 berarti 5P kuadrat. Ditambah semua yang ada. 2 kali 5P kali 2Q berarti 2 kali 5P kali 2Q. Baru tambah yang belakang 2Q kuadrat. Nih. Nah, ini gimana cara mengalikannya? Cara pangkat 2 ini ya berarti koefisien pangkat 2, variabel juga pangkat 2. Berarti 5 pangkat 2 berapa? 25P kuadrat. Oke ya. Nah, yang bagian tengah berarti 2 dikali 5, 10. 10 dikali 2, 20. Ini 20, variabelnya PQ. Jadi 20 PQ. Yang belakang berarti 2Q pangkat 2. 2 pangkat 2, 4Q pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 25P kuadrat tambah 20 PQ tambah 4Q kuadrat. Ada nggak? Ada yang C ya adik-adik ya. 25P kuadrat tambah 20 PQ tambah 4Q kuadrat. Nah, soal yang kelima nih, soal yang terakhir ya. Terakhir kan ya? Oke, ada habis. Ini soal terakhir, soal yang kelima. Soal yang kelima, ini sama seperti soal yang keempat ya. Jadi bentuknya 4x dikurang y pangkat 2. Kalau tadi soal yang 4 itu kan tambah.
ditambah juga tengahnya. Nah, kalau yang soal nomor 5 dikurang, maka pengaruhnya di tengah aja yang kurangnya. Jadi, ini bentuk A dikurang B pangkat 2. Berarti caranya depan dulu A kuadrat dikurang. Nah, dikurang. Kalian semua angka yang ada, 2 kali A kali B, berarti 2AB. Baru belakangnya pangkat 2, tambah B pangkat 2. Nah, di soal kita, 4X dikurang Y kuadrat, berarti yang jadi A siapa? 4X yang depan. Yang jadi B itu adalah Y. Jadi, depan dulu pangkat 2. 4X kuadrat dikurang, karena tengahnya kurang ya. Dikurang, kali semua angka yang ada. 2 kali 4X kali Y. Berarti dikurang 2 kali 4X kali Y. Baru belakangnya pangkat 2, Y pangkat 2. Nah, 4X pangkat 2 berarti 16X kuadrat ya adik-adik ya. Jadi 16X kuadrat dikurang 2 kali 4, 8. 8 kali 1 ya, nggak ada angkanya, berarti tetap 8. 8 variabelnya XY, jadi negatif 8XY. Tambah Y pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 16X kuadrat min 8XY tambah Y pangkat 2. Yang B ya adik-adik jawabannya ya. Nah, semoga kalian paham ya. Sekian dulu materi kita untuk bagian pertama. Kalian bisa cek untuk materi bagian keduanya supaya kita lebih paham tentang materi aljabar. Tetap semangat terus belajarnya. Sekian dulu ya materi kita kali ini. Kalian juga bisa mempelajari materi-materi video lainnya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian bisa langsung tahu kalau ada video baru. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.